Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Aisyah Salsa Kusuma dan Anissa Asmaya Munte, akan membahas kasus hukum waris Islam. Pengertian kewarisan menurut kompilasi hukum Islam. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Penggolongan ahli waris. Dalam ajaran bilateral Hazairin, golongan ahli waris terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahli waris Zulfaraid, yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Bagian ahli waris Zulfaraid sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua, ahli waris Zulqarabat, yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya, atau disebut juga memperoleh bagian terbuka, atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Dalam ajaran patrilineal Syafi'i, golongan ahli waris juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahli waris Zulfaraid. Sama seperti ahli waris Zulfaraid dalam ajaran bilateral Hazairin, ahli waris Zulfaraid dalam ajaran patrilineal Syafi'i merupakan ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu, dan bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua, ahli waris asobah. Pada prinsipnya sama seperti ahli waris Zulqarabat dalam ajaran bilateral Hazairin, yaitu ahli waris asobah mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Dasar hukum waris dalam Islam. Surah An-Nisa ayat 11. A. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. B. Pembagian harta warisan untuk anak perempuan yang 2 orang atau lebih. C. Pembagian harta warisan untuk anak perempuan jika seorang saja. D. Pembagian harta warisan untuk ibu bapak jika si pewaris meninggalkan anak. E. Pembagian harta warisan untuk ibu bapak jika pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak memiliki saudara. F. Pembagian harta warisan untuk ibu bapak jika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi memiliki saudara. Surah An-Nisa ayat 12. A. Pembagian harta warisan untuk duda jika istri tidak meninggalkan anak. B. Pembagian harta warisan untuk duda jika istri meninggalkan anak. D. Pembagian harta warisan untuk janda jika suami tidak meninggalkan anak. E. Pembagian harta warisan untuk janda jika suami meninggalkan anak. G. Pembagian harta warisan untuk seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan jika pewaris tidak meninggalkan anak atau kalalah dan bapak pewaris masih hidup. Dan H. Pembagian harta warisan untuk saudara-saudara pewaris yang jumlahnya lebih dari 2 orang jika pewaris tidak meninggalkan anak atau kalalah dan bapak pewaris masih hidup. Surah An-Nisa ayat 176. B. Pembagian harta warisan untuk seorang saudara perempuan jika pewaris tidak meninggalkan anak atau kalalah dan bapak pewaris telah meninggal lebih dahulu. C. Pembagian harta warisan untuk saudara laki-laki jika pewaris tidak meninggalkan anak atau kalalah dan bapak pewaris telah meninggal lebih dahulu. D. Pembagian harta warisan untuk saudara perempuan yang jumlahnya 2 orang atau lebih jika pewaris atau kalalah dan bapak pewaris telah meninggal lebih dahulu. E. Pembagian harta warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan jika pewaris atau kalalah dan bapak pewaris telah meninggal lebih dahulu. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, seorang ayah dan seorang ibu, harta peninggalan sebesar 600 juta rupiah. Keterangannya adalah sebagai berikut. A. Sebagai istri pewaris mendapatkan 1/4 karena tidak meninggalkan anak menurut Zulfaraid Quran Surat An-Nisa 4:12d. B. Sebagai ibu pewaris mendapatkan 1/6 karena pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada beberapa saudara menurut Zulfaraid Quran Surat An-Nisa 4:11f. D dan E sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris mendapatkan 1/3 karena pewaris meninggalkan saudara-saudara maka mereka bersekutu untuk 1/3 menurut Zulfaraid Quran Surat An-Nisa 4:12h. Dan C sebagai ayah pewaris mendapatkan sisa menurut Zulqarobah Quran Surat An-Nisa 4:11f. Cara penyelesaian menurut bilateral Hazairin. A. 1/4 dikali 600 juta sebagai harta peninggalan hasilnya adalah 150 juta. B. 1/6 dikali 600 juta sebagai harta peninggalan hasilnya adalah 100 juta. D dan E. 1/3 dikali 600 juta sebagai harta peninggalan hasilnya adalah 200 juta dan mendapatkan sisa hasilnya adalah 600 juta dikurang 150 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta hasilnya adalah 150 juta.
C mendapatkan sisa sebanyak 150 juta. Dan ujinya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D dan ditambah E, hasilnya adalah 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta dan ditambah 200 juta, hasilnya adalah 600 juta. Kasus kedua, seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang suami, seorang saudara laki-laki, dan seorang ibu. Harta peninggalan sebesar 600 juta. Berikut adalah bagannya. Keterangan. Bagian ibu adalah 1/6 karena pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki saudara. Ibu termasuk golongan ahli waris Zulfaroid karena telah ditentukan bagiannya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11F. Bagian suami adalah 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak. Suami atau duda termasuk golongan ahli waris Zulfaroid karena telah ditentukan bagiannya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12a. Dan bagian saudara laki-laki adalah sisa dari harta warisan yang telah dibagi kepada ahli waris Zulfaroid. Saudara laki-laki termasuk golongan ahli waris Zulkarobat karena bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Quran. Namun, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176c dikatakan bahwa jika pewaris tidak memiliki walad atau mawali walad, maka saudara laki-lakinya itulah yang mewarisi semua hartanya. Penyelesaian secara bilateral hazairin. Bagian suami, yaitu 1/2, dikali dengan harta peninggalan sebesar 600 juta, sama dengan 300 juta. Bagian ibu, yaitu 1/6, dikali dengan harta peninggalan sebesar 600 juta, sama dengan 100 juta. Untuk mendapatkan sisa, maka 600 juta dikurang jumlah bagian suami dan bagian ibu, sama dengan 200 juta. Maka, bagian saudara laki-laki adalah 200 juta. Untuk pengujiannya, bagian suami ditambah bagian ibu ditambah bagian saudara laki-laki sama dengan 600 juta. Karena ada ahli waris Zulkarobat yang menghabiskan sisa harta peninggalan yang sudah dibagi, maka harta peninggalan habis. Lalu, penyelesaian secara patrilineal Syafi'i. Bagian suami, yaitu 1/2, dikali harta peninggalan sebesar 600 juta, sama dengan 300 juta. Untuk mendapatkan sisa, harta peninggalan dikurang bagian suami, sama dengan 300 juta. Bagian ibu, yaitu 1/6, dikali sisa tadi, yaitu 300 juta, sama dengan 50 juta. Untuk saudara laki-laki, yang adalah asobah, mendapat sisa dari harta peninggalan yang telah dibagi, yaitu sebesar 250 juta. Untuk pengujiannya, harta bagian suami, ditambah bagian ibu, ditambah bagian saudara laki-laki, sama dengan 600 juta. Harta peninggalan habis dibagi karena terdapat ahli waris asobah yang menghabiskan sisa harta peninggalan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.